Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kepada pemuda remaja GPDI Maranatha Horgelis dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya, terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bicara tentang persembahan. Mana persembahan yang benar ialah tubuh kita. Karena kita adalah baitnya Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau memakai tubuh kita dan sifat dan perbuatan kita menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Tapi kan untuk menjadikan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang berkenan itu gak mudah, butuh proses. Makanya Tuhan kasih rentan waktu dalam kehidupan manusia. Ada masa bayi, ada masa anak-anak, ada masa remaja, ada masa pemuda, ada masa nanti dewasa dan menjadi tua. Disitulah manusia harus berproses menjadikan dirinya mulia, menjadikan dirinya menjadi persembahan yang hidup. Banyak orang gagal karena apa? Dia menyamakan dirinya serupa dengan dunia ini. Oh iya, orang-orang lain kaya dengan korupsi. Oh iya, mari lakukan hal yang sama. Oh iya, nilainya bagus, tapi dengan contek. Oke lah, saya sama. Saya juga akan nyontek. Atau dapat pekerjaan baik, tapi nyogok. Oke, kita lakukan. Apakah seperti itu? Kan enggak. Firman Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia ini. Karena apa? Tubuh ini harus menjadi alatnya Tuhan. Tubuh ini nanti harus menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita berproses. Bukan meniru apa yang orang lain lakukan. Karena apa? Orang dunia ini mencari kenyamanan, kemapanan. Tetapi kita harus teguh di dalam keinginan Tuhan. Teguh. Untuk teguh itu butuh integritas. Tetap jujur, tetap baik, tetap tulus. Karena orang-orang yang seperti ini banyakkan dimanfaatin orang. Tapi inilah demi kehendak Tuhan untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Terus makin kita masa muda kita lebih cepat mengerti firman Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, lebih cepat kita mempersiapkan. Oh begitu ya. Jadi saya harus tetap tulus, saya harus tetap jujur apapun keadaan dunia ini. Jujurlah terus sampai Tuhan pakai kita menjadi alatnya Tuhan. Kita lihat nanti dari kualitas ini kita digolongkan menjadi apa? Dari kemurnian kita untuk mengikut Tuhan, kita nanti akan digolongkan dalam golongan emas, perak, apakah dari kayu, apakah dari bahkan rumput. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 dan 15. Nih, simak sama-sama.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ketulusan kita dan kesetiaan kita mengiring Tuhan tetap di dalam panggilan kita, inilah yang menjadikan kita apakah kualitas iman kita emas, perak, batu permata, kayu, ataukah rumput, ataukah jerami. Jadi kita yang menentukan. Semuanya itu nanti akan diuji. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini kita menjalankan dengan baik, ya kita menjadi emas. Tetapi untuk digolongkan menjadi emas itu pun butuh diuji. Untuk digolongkan menjadi perak, perunggu, batu permata, barang-barang yang bernilai ini semua harus diuji. Nggak gampang digolongkan. Oh begini digolongkan ke bagian emas, oh digolongkan ke bagian perak. Nggak semudah itu. Dalam proses perjalanan hidup ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menguji kita. Apakah Tuhan itu pembuat skenario yang terbaik. Tuhan itu pembuat skenario yang terbaik untuk menguji kita. Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menguji, memproses kita, membentuk kita. Kalau kita menginginkan diri ini, mengumpamakan diri ini seperti bejana yang Tuhan mau inginkan, seperti gerabah yang Tuhan mau bentuk, diambil dari tanah liat, digebuk-gebuk dulu, dibersihkan, dilumatkan. Jadi partikel-partikel yang enggak semestinya ada di benda ini akan keluar. Batu-batu kerikil, batu-batu kecil yang halus pun harus dikeluarkan. Sebab ketika ada batu di dalamnya, inilah yang membuat gerabah ini, kendi ini tidak menjadi kuat, tetapi menjadi mudah pecah. Sama dalam kehidupan kita, ada banyak emosi, ada banyak iri, ada banyak dengki, ada banyak hal-hal dosa yang masih ada di dalam kita, sehingga kita tidak bisa tulus di dalam menjalankan kehidupan ini. Inilah yang harus diproses, dan Tuhan paling bisa untuk membuat skenario itu, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang memproses kita, membentuk kita. Seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, disinilah kita akan dibentuk, diproses. Makanya firman Tuhan katakan, jangan benci musuhmu, tetapi kasihilah musuhmu. Tuhan mengizinkan segala terhadap apapun dan terhadap siapapun, karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk memproses, membentuk, menguji nilai kita sudah sampai mana. Ketika kita mempersembahkan diri menjadi persembahan bagi Tuhan, kualitas kita sudah sampai mana? Apakah sudah bisa digolongkan sebagai emas, perak, atau kayu? Kalau kita melihat keadaan seperti nabi-nabi yang tahan uji, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf yang terus
sampai kepada puncak tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia sampai, kenapa dia punya integritas, kenapa dia teguh dalam menjalankan semuanya itu? Karena dia mengerti maksud Tuhan. Mengerti maksud Tuhan. Inilah yang disebut keluar ketika diuji. Dia keluar, dia timbul sebagai emas. Ayub dikatakan ketika dia diuji, dia timbul seperti emas. Apakah kita mampu seperti itu? Makanya apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal 25 ayatnya yang keempat, saya bacakan. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah sanga. Sanga ini kotoran, bagian yang tidak semestinya ada dalam kandungan emas atau perak. Dia dilebur di dalam api yang sangat panas sehingga dia lumer dan sangat-sangat panas, dan apa yang baik akan timbul naik, tetapi apa yang tidak berkenan itu akan disingkirkan, diambil, dan akhirnya menjadi emas murni. Atau nilai perak ini perak yang benar-benar murni. Ketika dia dipoles, ketika dia diamplas, dia timbul seperti nilai yang sesungguhnya ia. Maka daripada itu, jangan pernah membenci musuhmu, karena mereka adalah alat Tuhan untuk mengujimu. Maka jangan marah terhadap orang yang menjatuhkan kamu, karena semua itu adalah seizin Tuhan. Jangan juga terlalu tersanjung dengan pujian, karena mungkin juga kamu sedang diuji. Jangan merasa lemah dengan segala kelemahan dan kekuranganmu, karena karena selalu ada pengharapan untuk bangkit di dalam Tuhan. Ikhlas dibentuk, mau diproses adalah kunci agar kita menjadi alat persembahan yang terindah bagi Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak sebagai pembelamu, sampai Tuhan yang akan bertindak sebagai pembela atas hidupmu kalau memang engkau perlu dibela. Dan dia akan membuat mujizat bagimu, dia akan menolong engkau, dia akan lakukan segala keajaiban dalam hidupmu, seperti Musa dibela Tuhan di hadapan umat-umatnya, dan di hadapan Mesir. Dia melakukan keajaiban yang luar biasa, dan akhirnya Tuhan sebagai penyelamat hidupmu. Dan kita mampu mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, sampai kepada tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Mau jadi apa kita, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki kita di dalam hidup kita, di bagian mana kita, biar Tuhan yang menentukan, dan kita hanya berserah diri dan berkata, aku ini hambamu, aku ini alatmu, pakai sesuai dengan kehendakmu. Biar Tuhan yang menentukan masa depan kita, dan segala sesuatu yang di dalam Tuhan adalah indah dan sangat luar biasa, dan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Demikian firman Tuhan.